Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan tema Masa Penjajahan Belanda Kedua tahun 1816 sampai 1842. Sebelumnya, perkenalkan atas nama Aulia Zaratusita dari absen 5. Saya Dita Citra Natasha Rahma dari nomor absen 10. Saya Febriana Cia Pratiwi dari nomor absen 14. Saya Indira Lutfi Dwi Safitri dari absen 16. Saya Kani Deli Ananda dari nomor absen 19. Saya Rahel Jiva Mengkaroman dari nomor absen 28. Saya Rehan Rofiza dari absen 31. Van den Capelan pada tahun 1816 sampai 1826 menjadi gubernur jenderal dengan mengemban tugas mengeksploitasi kekayaan alam dari negeri jajahan dengan untuk menutupi kas negara yang kosong. Untuk menyelamatkan negara yang kosong itu, maka diutuslah Johannes van den Bos sebagai gubernur jenderal yang baru. Tugas utamanya yaitu menenggali dana semaksimal mungkin untuk menyelamatkan kekosongan kas di negaranya. Oleh karena itu, Van den Bos memutuskan untuk meningkatkan produksi tanaman dengan cara tanam paksa. Setelah itu, Van den Bos menghapus sistem sewa tanah yang diemban oleh Raffles dan menerapkan apa yang disebut kultur stelsel atau disebut tanam paksa. Sistem tanam paksa ini diperluaskan secara perlahan sejak tahun 1830 sampai 1835. Yang selanjutnya materi akan dibawakan oleh teman saya. Juga banyak menyita tenaga petani untuk membangun infrastruktur yang dibutuhkan untuk operasi sistem tanam paksa, seperti jalan, jembatan, pelabuhan, rumah, pejabat, pabrik, gudang, bendungan, dan irigasi, serta benteng pertahanan. Adapun kebijakan-kebijakan dasar kultur stelsel yaitu mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya, 1/5 alias 20% untuk ditanami komoditas ekspor, khususnya kopi, tebu, dan nila. Rakyat yang tidak memiliki tanah pertanian menggantinya dengan bekerja di tanah dan pabrik milik pemerintah selama 66 hari atau 1/3 dari tahun yang berjalan. Yang ketiga, waktu mengerjakan tidak boleh melebihi waktu tanam padi atau kurang dari 3 bulan. Yang keempat, kelebihan hasil produksi dari ketentuan akan dikembalikan kepada rakyat. Yang kelima, gagal panen yang bukan disebabkan karena kesalahan petani akan ditanggung pemerintah kolonial. Dan yang terakhir yaitu pengawasan dalam penggapaian tanah pertanian dan penyerahan hasil tanaman kultur stelsel dilakukan oleh dan disampaikan oleh para kepala desa. Van den Bos dipuja sebagai pahlawan dan dianugerahi gelar De Graaf pada tahun 1839 oleh Raja Belanda. Selanjutnya yang akan saya sampaikan yaitu tentang sistem tanam paksa. Jadi sistem tanam paksa itu menuai kritik dari berbagai pihak termasuk orang-orang Belanda. Pengkritikan yang terkenal adalah seorang mantan asisten residen di Lebak, Banten yang bernama Edward Douwes Dekker. Kritiknya ditulis dalam buku yang berjudul Max Havelaar 1860 atau nama samarannya Multatuli. Buku ini mengisahkan masyarakat petani yang menderita karena kebijakan sewenang-wenang Belanda. Sistem tanam paksa dihapus pada tahun 1870 setelah dikeluarkannya Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula. Selanjutnya, tujuan Undang-Undang Agraria yaitu yang pertama, melindungi hak milik petani atas tanahnya dari penguasa dan pemodal asing. Yang kedua, memberi peluang kepada pemodal asing untuk menyewa tanah. Pengusaha swasta dapat menyewa tanah pemerintah hingga jangka waktu sampai 75 tahun. Yang ketiga, membuka kesempatan kerja kepada penduduk untuk menjadi buruh perkebunan. Tujuan Undang-Undang Gula, memberikan kesempatan yang lebih halus kepada para pengusaha gula untuk mengambil alih pabrik-pabrik gula milik pemerintah. Pada tahun 1850, Partai Liberal Belanda memenangi pemilu. Sebagai pemenang partai ini berhak membentuk pemerintah. Pada tahun 1870, partai ini bahkan meraih kemenangan mutlak.
Revolusi Industri. Revolusi industri yang terjadi sejak 1750 di Inggris telah banyak memberikan dampak positif bagi perekonomian. Sistem tanam paksa memberikan sumbangan penting bagi perkembangan industri itu. Maka gabungan dari dampak positif revolusi industri, berkembangnya aliran liberalisme dalam ekonomi dan politik serta kekayaan yang melimpah akibat sistem TP membuat orang kaya baru dan pihak swasta di Belanda banyak bermunculan. Sistem ekonomi liberal diwujudkan dalam bentuk kebijakan pintu terbuka. Maksud utama kebijakan yaitu membuka ruang atau pintu bagi pihak swasta untuk melakukan kegiatan ekonomi. Selanjutnya, Parlemen Belanda meluncurkan dua undang-undang agraria dan undang-undang gula pada tahun 1870. Contoh perkebunan milik swasta orang asing di Indonesia. Perkebunan tembakau seperti di Doli, Sumut, Kedut, dan Klaten, Jawa Tengah, Basuki, dan Kediri. 2. Perkebunan tebu, pesisir utara Cirebon sampai Semarang. 3. Perkebunan kina di Jawa Barat. 4. Perkebunan karet di Palembang dan Sumatera Timur. 5. Perkebunan kelapa sawit di Sumatera Utara. Dan 6. Perkebunan teh di Jawa Barat dan Sumatera. Selanjutnya ada eksploitasi manusia yang berupa pengarahan tenaga manusia yang diwarnai dengan tipu daya, ketidakadilan, dan kewenangan yang mereka alami di perkebunan. Salah satu kendala dalam mengembangkan perkebunan di Sumatera adalah sulitnya memperoleh tenaga kerja. Kemudian ada ekspoliasi agraris. Ekspoliasi agraria tampak dalam bentuk baik lahan produktif yang sedang dikerjakan rakyat maupun lahan kosong yang berupa hutan untuk dijadikan perkebunan serta area pertambangan. Kemudian, lahan memiliki 3 macam. Di antaranya yang pertama ada tanah yang dikuasai secara langsung atau bumi nawawi. Yang kedua ada tanah yang disediakan sebagai hadiah atas jasa ataupun gaji bagi para penjahat atau prayayi. Dan yang terakhir ada tanah mancanegara yang dikuasai oleh bupati. Selanjutnya, dalam pidatonya pada tanggal 17 September 1901, Ratu Wilhelmina dengan tegas menyatakan pemerintah Belanda memiliki panggilan moral terhadap kaum pribumi Hindia Belanda. Ratu Wilhelmina kemudian menuangkan panggilan moral tadi ke dalam apa yang kelak disebut Trias van Deventer yang meliputi 1. Irigasi, pengairan, yaitu membangun dan memperbaiki pengairan dan bendungan. 2. Migrasi, yaitu mengajak rakyat untuk bertransmigrasi. 3. Edukasi, yaitu menyelenggarakan pendidikan dengan memperluas bidang pengajaran dan pendidikan. Selanjutnya, kebijakan atau politik etis selanjutnya disingkat PE mencangkup 2 bidang, politik dan ekonomi. Dalam bidang politik, para penggagas PE menyerukan segera diterapkannya kebijakan destinasi. Sementara itu, PE dalam bidang ekonomi diterjemahkan dalam apa yang disebut Trias van Deventer. Bagaimana perisnya kebijakan ini? Berikut penjelasannya. Penderitaan rakyat Indonesia memicu kritik melalui tulisan dari kaum etis yang dipelopori oleh wartawan koran pertama yang tersebut terbit di Semarang, berdiri pada 1845. Dan seorang politikus Belanda, Konrad Theo van Deventer, 1857 sampai 1915 pada intinya. Sebelum kami tutup presentasi pada hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Dari nomor absen 8. Apa yang menjadi latar belakang penerapan kebijakan pintu terbuka di Indonesia? Baik, izinkan kami untuk berdiskusi terlebih dahulu. Izin menjawab, latar belakang penerapan Undang-Undang Agraria dan Politik Pintu Terbuka adalah dibubarkannya FOC, sehingga status kekuasaan atas Hindia Belanda diambil alih oleh pemerintah kolonial Belanda. Siap, apakah sudah jelas, Mbak Bunga?
Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 5. Sekian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.